Ya sahabat tangguh, ketemu lagi di acara kesayangan kalian yaitu Pantang Ngemis. Kali ini Z dan tim Pantang Ngemis berada di daerah Kalijodo, Jakarta Barat. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu sosok tangguh. Ini wanita tangguh berumur 75 tahun bernama Nenek Makle. Nenek Makle ini penjual ketan dengan cara dijunjung sahabat tangguh. Seperti apa sosoknya? Kita temuin nenek di daerah Kalijodo, Jakarta Barat. Oke, sahabat tangguh, menurut informasi, biasanya nenek jualan di daerah sini nih. Antara jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, ini mumpung neneknya belum datang, nanti Zia akan turun duluan sahabat tangguh. Nanti Zia akan turun duluan dan Zia akan cari di mana nenek Makle berjualan. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu, hari ini kita berjodoh. Setelah itu, setelah neneknya ketemu, Zia akan mengobrol dan mulai mengulik kehidupan nenek. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus Pantang Ngemis. Oke sahabat tangguh, sekarang kita turun. Hari ini Zia akan menyamar sebagai tukang gorengan. Tukang gorengan yang tangannya lagi kesleo. Nanti kita akan coba kulik kepedulian dari nenek Makle seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat tangguh. Sekarang kita turun, kita mulai challenge kita. Kita akan berikan hadiah 2 juta rupiah bila nenek bisa melewati rintangan-rintangan yang kita berikan. Bang, gorengan bang. Masih hangat nih. Ada pisang, cireng. Gorengan, pisang, cireng. Nek, gorengan nek. Ya, saya cuma jualan. Oh, jualan juga? Iya. Oh, alalannya jualan apa? Ketan, ketan urat. Sama itu Apa? tahu tempe. Oh, ala ketan. Bikin sendiri? Iya. Oh, ini enak loh nek, gorengan. Iya. Cobain nek. Terima kasih aja. Apa? Ini cobain. Makasih aja. Habis makan. Oh, Ini bikin sendiri. enggak, ngambil. Dari tadi belum laku-laku. Apa? Iya. Nenek udah laku berapa? Ya, dari pagi nih. Rata-rata. Ya, saya jualan. Allah yang baik itu. Nenek modal berapa duit? Modalnya nggak kayak utangnya, belum baca belum. Itu yang minyak sayur, yang segala macam. Ya masuk 200-an mau masuk. 200.000. Kenapa dipegangin perutnya sakit? Enggak. Ini kenapa pakai inian? Nah, itu akan jatuh. Jatuh? Dari mana? Bukan tempat tinggal saya. Kok bisa jatuh? Kan duduk bangku kayak gini, kakinya reyot. Oh, Nah, duduk alah. ini untuk blok. Anaknya berapa nih? 2. Ada semua, masih ada. Lelaki semua. Oh, di mana dia sekarang? Di sini 1. Di Cakung 1. Tapi anaknya ngurus saya yang di Cakung 2 katanya. Cucu sama nenek? Nah, berarti nenek ngurusin berapa
dua, matanya. Anak saya satu, tiga. Tiga. Sehari penghasilannya berapa, Nenek? Paling ya 50. Belum bayar kontrakan, jangan. Oh ya, enggak. Berapa bayarnya? Kontrakan 300. Aku coba jualin dulu ya, Nek. Ya silahkan. Kali aja dapat. Barangkali kalau ada rezeki. Gimana sih, Mas, jalannya? Ya mbaknya jangan di tengah dong. Ya saya lagi jalan loh. Ya, Mas kan lihat saya lagi jualan. ya mbaknya jangan di tengah dong. Kok nyalain saya sih? Ini kan jalanan orang lain. Kan masih lega, Mas. Ya saya nggak ngeliat, saya lagi sibuk. Ya gimana sih kalau jalan lihat-lihat dong. Ya mbaknya jangan di tengah dong. Terus gimana nih dagangan saya? Ya nggak tahu ngapain aja gue. Ngapain manggil-manggil? Ibunya. Kan. Sini dulu, sini dulu. Ngapain nih? Lo gantiin lah ini. Ini dia rese ibu di tengah tadi. Anak saya Masnya lagi. tadi yang nabrak kok, bukan saya. Ibu ngeliat kan? Orang dia yang di tengah kan bukan saya yang nabrak. Ini jangan-jangan sengaja ya suka kayak gitu ya? Loh, kok gitu sih, Mas? Saya nggak belain siapa-siapa ya, Nak. Sama saya itu udah rabun, udah begitu paham. Gimana dagangan saya tuh jatuh? Udah belum ada yang laku. Bagaimana saya mengatasin ya? Gimana sih, Mas? Mas yang nabrak kan? Kok mbaknya yang di tengah ngapain? Ya kamu ikhlasin aja sih. Kali udah nasihat kamu harus jatuh di situ barang. Oh, dengerin. Aja udah. Ya udah, iya. Bener ya? Ikhlas nggak? Udah ikhlasin aja, nanti rezekimu kamu ditambah sama Allah. Iya. Ngerti nggak? Kelas? Halangan? Halangan? Tangannya kenapa? Jatuh ke Leo. Bohong kali itu, Nek. Kok bohong sih, Mas? Halangan? Kelas? Halangan ikhlas? Kelas? Maaf ya, lain batin. Iya, lain batin ya. Kita nih tadi sama Allah. Ya. Iya. Hanya nenek kalau misalkan kayak gini nih ada yang nabrak. Terus Habis kalau- ikhlasin nggak? Ikhlas lah. Sama-sama memaafkan. Itu gak baik kalau itu masing-masing. Ini maaf, ini enggak itu salah. Salah besar. Ya udah. Mbak, saya minta maaf ya. Gak gitu, maaf lah berarti ya, Neng, ya. Nah, udah. Udah. Ya, Nek. Salam ya. Ah, Semoga sehat selalu. amin, satu. Iya. Doa selalu ya. Ah, Nih, jadiin anak aja, Nek. iya. Ya, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ayala-ayala, lebih baik kita ngalah. Kalau kita ngalah itu ntar Allah yang mengganti rezeki. Oh, Nenek tadi mau bantuin, Nek. Bantuin apa? Mau minta maaf, aku sama Ya habis bagaimana? Dia kan begitu, habis kita itu orang tua. Kita bukan bantuin, kita ngasih saran. Caranya supaya jangan ayala-ayala, kode minta dimaafkan, saling pengertian. Itu ya, sama ada. Sing sabar, Iya. jadi orang tuh sabar, itu sayang
Udah. Nenek. Kamu anak kemana sih? Nanti gue Kira nenek ngemis. Oh ya. Ya. Ambil aja, Nek. Emang nggak mau ngemis, Nek? Enggak mau ngemis saya. Kirain nenek ngemis. Emang Nanti dapat malah nenek kalau ngemis dapatnya banyak ya penghasilan. saya nyaman banget. Oh, kan ngemis, Nek. Penghasilan banyak. Makasih aja ya. Kalau ngemis kan padahal hidup bakalan enak, Nek. Daripada nenek dagang. Ya kan kalau cukup makan sama cucu saya. Emang nenek penghasilannya berapa? Kalau boleh tahu. Ya nggak tentu nah, kadang dapat 50, 60, nggak kurang, berapa aja pokoknya kena buat anak saya, anak-anak cucu saya. Itu udah sama modal, kan? Modalnya itu 50 itu belum sama modal, modalnya ya baru pelan-pelan aja. Oh. Saya kan orang nggak mampu, punya cucu, punya anak. Ya, mendingan ngemis aja nih. Nenek tahu sendiri kan sekali dapat aja berapa. Mendingan ngemis aja. Saya orang sehat, Oh iya. punya pikiran, Hmm. ya. Nurani saya masih sehat. Daripada itu kita jualan dapat banyak sedikit. Lumayan. Halal, makanya mas saya darah daging ngalih halal. Ya, Ya udah kalau gitu nih ya. ya. Maaf lahir batin ya. Iya, Nek. Kalau ada kesalahan omongan saya, minta maaf. Iya, Nek. Ya. Maaf ya, Nek ya. Ya, sama-sama nah. Makasih ya, Nek. Ya, Maaf ya, Nek. sama-sama nah. Jadi saya tadi pengemis. Iya, Nek ya. Ya, Iya, Nek ya. ya. Kasih ya. Iya, Nek. Mas, gorengan mas. Oh enggak. Laku 1. Alhamdulillah, kita bersyukur aja Iya. pada Allah. Ada yang kesini nggak ngajakin ngobrol? Ada. Nah, siapa? Tadi lelaki. Ngapain lu? Kan dia tukang ngemis. Siapa? Dia. Iya. Emang kenapa? Nggak tahu saya. Nenek nggak tahu. Ya tadi dia ngomong apa makanya sama nenek? Ya mau biasa aja kalau begini. Ngapain nek? Jual ya? Udah. Udah kita. Nggak ngajakin nenek ngemis kan? Biarpun saya dikasih, kita nggak mau. Kita punya duit. Kalau cuma 50 aja. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau jualan cara sih nggak dapat duit. Kita punya duit kan? Mendingan jualan gitu. Padahal minta-minta orang, dikasih orang. Ya dia minta-minta. Iya. Nenek nggak. Keliling dulu ya, Nek, nyebrang. Hati-hati kalau nyebrang ya. Iya. Nenek nggak kemana-mana kan? Enggak kemana-mana saya. Hati-hati ada mobil. Iya. Hati-hati. Jualan apa, Nek? Kue. Apa, Nek? Kue. Oh, kue. Udah lama jualan kayak gini? Udah. Ini berapaan, Nek? 2000. 2000. Ini nggak kehujanan, Nek? Sini, Nek. Dah, sini aja Sini udah. aja, Nek. Iya, enak nih, Nek. Iya, ngobrol ya. Anak nenek kerja nggak? Anak nenek kerja nggak? Anak
saya nggak kerja, kerjanya majikannya udah meninggal, jadi dia sekarang nggak kerja. Oh, anak nenek nggak kerja. Dua-duanya nggak kerja. Nah, kebetulan nih kerja sama saya jadi tukang parkir, tapi ada syaratnya. Anaknya nenek harus bantuin saya maling helm. Saya ada penawaran buat anak nenek. Penghasilannya besar nih. Anak nenek saya kerjain tukang parkir, di tukang parkir sama saya nih. Tapi anak nenek harus bantuin saya. Kalau saya mau nyuri tempat itu, anak nenek harus bantuin saya. Lumayan nih, 1 hari 500.000. Nanti saya bagi 2 sama anak nenek. Kan lumayan bisa bantu nenek. Kenapa nggak mau nih? Kenapa nggak mau nih? Lumayan loh nek. Coba dibanding nenek jualan kayak gini setiap hari capek nih. Nggak apa-apa, berikan saya capek Mak. Nggak apa-apa. Nggak kena buat makan sama anak cucu saya. Biarin, saya bisa buat miskin. bantuin nenek loh. Daripada nenek jualan kayak gini capek nih. Nggak apa-apa. Nenek kenapa nggak mau? Kenapa nih? Nggak kepengen saya anak saya kerja gitu enggak. Daripada anak nenek nggak kerja, mending anak sama saya. Kan emaknya kerja. Kasihan nenek mah udah tua, biar anaknya aja laki-laki yang kerja. Enggak. Biarin anak saya di rumah nunjuk jagain cucu. Maaf, kasih maaf. Emang nenek nggak capek dagang kayak gini terus? Emang nenek nggak mau hidupnya bisa Nggak makan capek ya. enak? Capek wajar namanya kita mah orang usaha ya capek ya wajar ya. Coba nenek pikirin deh. Kalau anak nenek kerja sama saya, wah, hidup nenek berubah nih. Nggak perlu jualan kayak gini lagi nih. Percaya sama saya. Nggak apa-apa. Saya terima apa adanya. Kita bersyukur sama yang di atas saja saya. Iya kita bersyukur sama di atas nih. Tapi kan nenek kesian nih Kita capek bersyukur begini. sama jadi yang memberi hidup saya. Memang saya disuruh punya alhamdulillah saya tidak. Jadi nenek nggak mau nih? Nggak nyesel? Nenek tetap mau kerjaan yang jujur, yang halal. Ya halal. Nenek mau kerjanya begini. Ya, Maunya kerjaan jujur. ya. Itu halal. Pengen anaknya juga kerja jujur. Ya, Jadi nggak mau ikut saya. enggak. Maunya anaknya kerjanya halal. Yakin nenek? Yakin, seribu yakin. Terima kasih banyak tawarannya ya. Benar nih. Kalau kamu sukses nanti. Ya, Cari lainnya aja ya Nak ya. ya makasih nih. Tapi nenek bener nih yakin? Biarin. Ini halal, jujur. Ya, ya udah nenek. Karena Allah. Ya, nenek hati-hati ya. Ya, Banyak terima kasih. ya makasih nih ya. Maafin nenek ya. Ya, nggak apa-apa nih. Ya, makasih nih. Amin, amin. Alhamdulillah Hari nih. 100.000. Hah? 100.000. Dapat 100.000. Tadi ada yang beli di mobil. Nggak bisa dikembaliin katanya. Alhamdulillah kan Allah kan kasih. Iya. Makanya kamu harus sabar sayangku. Kirain tadi yang pemuda tadi mau ngeborong. Enggak. Terus dia ngapain ya? Ya ngomong aja obrol aja. Ngomong apa? Ya ngomong biasa aja, ngomong aja. Nawarin apa gitu nih? Dah, ayo kerja. Hah? Kita nggak ngomong nawarin apa-apa. Nggak nawarin apa-apa. Nggak ngajakin nenek curang. Nenek ngajakin nenek bohong. Nggak mau. Kamu kenapa nggak mau? Aku sama Allah. Aku punya Allah. Aku hidup hidupku dari Allah. Aku bisa jalan-jalannya Allah. Kalau curang, nggak mau. Saya yang halal aja. Saya curang sendiri kena buat makan anak cucu saya. Halal.
Mbak ya. Ayo silakan kita saya. Nek, gini Nek, waktu itu anaknya Nenek pernah pinjam uang ke saya. Katanya buat berobat saudaranya anaknya Nenek, gitu loh. Nah, sampai sekarang itu dia tuh nggak ada kabar. Untung saya nanya-nanya orang sekitar sini, saat pam nanya katanya Nenek itu mamanya, katanya Nenek. Hah? Jadi gimana nih Nek? Nah kebetulan saudara saya ini dia udah mau dioperasi dan saya butuh banget uangnya, gitu loh Nek. Anak saya cuma dua lelaki, dua-dua lelaki semua. Iya, benar. Saya butuh banget uangnya, masa Nenek nggak kasihan sih sama saya Nek? Nah, Kamu makanya bagaimana maunya aku, Nenek itu tuh ganti gitu loh, ganti uangnya. Aku kan bingung mau nyari anaknya Nenek di mana nih. Aku tuh udah kebingungan ya, aku tuh udah kebingungan banget mau nyari anaknya Nenek di mana. Aku tuh cuma pengen Nenek tuh ganti gitu Aku loh. mau ganti duit dari mana? Maaf. Aku tuh nggak tahu Nenek mau ambil uang dari mana. Yang aku tahu adalah Nenek tuh harus ganti uang saya karena saya tuh mau berobat juga buat saudaraku. Apa sih ya, Nek? Saya seorang janda tua, orang nggak punya penghasilan, Tolong Nenek, penghasilan cuma dagang kayak gini. Terus saya kalau mau ganti uang kamu dari mana saya? Nggak mau tanggung jawab saya soalnya saya nggak merasa punya cucu semacam itu. Doyan hutang nggak? Keluarga saya nggak ada yang hutang-hutang sampai sekian lama, sekian jauh. bukan sekian keluarga banyak. anaknya Nah, Nenek. iya itu kan keluarga saya. Berarti Kok Nenek tega sih? Ih, dia gitu mau Mbak kasih ngomong. Kok Nenek tega banget sih? Nggak boleh kasar-kasar Nenek- gitu Nenek tuh nggak tahu ngomongnya. gimana perasaan. Tolong, Mbak, Nenek tuh nggak tahu gimana perasaan kalau contohnya ditipu orang. 1000 maaf. Aku minta maaf, terima maaf. Bila ada perkataan saya yang tidak sopan, tidak bertanggung jawab, kasih maaf ya. Karena aku itu, saya nggak pernah, saya punya utang, atau cucu saya punya utang segitu belum. Aku udah minta maaf ibunya. Nek, pokoknya Nenek harus tanggung jawab. Aku nggak mau, Nek. Pokoknya Nenek tuh harus tanggung jawab. Nenek, nama anaknya Nenek Arya kan? Enggak. Enggak punya anak Arya. Nah, Nenek anaknya namanya siapa? Bukan Arya. Siapa, Nek? Astaga. Enggak kasih nama, enggak kasih tahu anak nama saya, anak saya. Pokoknya enggak ada keluarga saya yang nama Aryan, tidak ada. Oh, Mbak, salah orang. Astagfirullahaladzim. Jadi Nenek bukan mamanya Arya. Astaga, aku pikir tuh Nenek tuh mamanya Arya ya ampun. Sabar aja ya, nanti kasih tahu sama orang lain ya. Mbak. Saya enggak merasa Kamu nih maaf aku ya nih, ya maaf nih. Aku tidak salah nih, maaf ya nih. saya ya. Maaf ya nih. Sama-sama. Maaf ya. Aku pikir Nenek tuh nggak mamanya Arya. Ampun, maaf ya nih ya. Sama-sama. Maaf nih, maafin aku ya nih ya. Ya ampun, Mbak. Lain Maaf kali ya, Mbak, dicek ya. dulu. Ya, ya. Aku ke jalan nenek. Ya. Ya. Makasih ya nih ya. Iya, hati ya. Cari orang. Iya. Makasih doainnya nih ya. Iya, selalu. Saya nggak punya cucu, nggak punya saudara yang nama Arya, nggak ada. Iya, dia tuh dikasih tahu sama dia. Dia tahu. Kalau anak saya, nanti saya kasih tahu, nanti anak saya kalau dipanggil gimana? Nggak ada. Iya, bener, Nek. Nenek bener. Dia kasih tahu. Kasih tahu. Nenek sabar banget tadi ngadepinnya. Masih mau dinasehatin, masih mau dipeluk, dicium lagi tadi. Kenapa bisa baik begitu sama
ada rezeki buat nenek. Enggak. Itu rezeki kamu. Rezeki kamu. Enggak, ini Enggak. rezeki nenek. Enggak. Nenek nggak mau terima. Saya juga punya duit. Iya. Aku ini dari GTV Pantang Ngemis, Nek. Coba kalau kamu aja. Hari ini nenek dapat rezeki 2 juta rupiah. Tadi aku di sini lihat nenek baik, sabar, tadi mau nolongin aku. Maka kamu aja. Ini punya nenek. Punya kamu. Ini Allah kasih buat nenek, bukan punya aku. Aku cuma perantara aja. Diambil, semoga berkah. Ini benar apa kagak? Beneran. Allah itu kan. Itu mau pengasih kepenyayang hati kamu. Aku serahkan jiwa ragaku ya Allah, anakku ya Allah. Anakku aku mohon tolong. Usahakan ini duit bener apa bukan ya Allah. Ini tim aku. Ya, Ya, jangan marah ya. enggak. Jadi beneran ini rezekinya buat nenek. Ini beneran punya nenek. Ya. Makasih. Satu ya. Biar sehat ya. Kita boleh main nggak ke rumah? Mana? Itu kalau boleh? Oh, ya, apa boleh? Iya. Ada beras nggak hari ini? Enggak berat. Tubuh rentanya mulai sedikit merunduk. Tak jarang punggungnya terasa nyeri. Langkahnya pun mulai tertatih. Namun tidak ada sepatah kata mengeluh dalam hidup nenek Maklek. Mengeluh sama saja menyalahkan keadaan dan ketetapan Sang Pencipta. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh nenek. Prinsip yang menjadikannya tetap tegar sebagai sosok tulang punggung. Berjuang seorang diri tanpa sosok kepala keluarga. Assalamualaikum. Ini siapa? Waalaikumsalam. Ini kan anak saya. Oh, Zi. Siapa? Warsi. Mas Wahdi. Mas Warti ya. Ini tinggal berdua doang. Berempat sama cucu. Sampailah kami di sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil sampai tangguh. Mas Wardi udah tahu belum tadi nenek dapat rezeki? Belum. Dikasih tahu. Kasih tahu biar Mas Wardi Ini tahu. emak dapat rezeki dari ini ya, dari TV. TV namanya apa? CTV, Pantang CTV Ngemis. Pantang Ngemis ya, 2 juta, 2 juta ya. 2 juta. Ayo
Akhirnya nenek menceritakan apa yang terjadi. Masnya bingung juga, benar-benar bingung apakah benar ini rezeki yang dia terima. Tapi inilah harinya nenek. Harinya nenek Makle, mudah-mudahan bermanfaat, berkah, dan barokah buat keluarganya. Uangnya buat sebagian mau bakal ke masjid, ke anak yatim, ke anak saya yang susah. Nah, sebagian nanti kalau masih ada rezeki ya buat modal. Kenapa masih mau berbagi? Padahal nenek butuh uang itu. Iya memang iya sih, cuman saya itu nggak mau dapat rezeki sama makan sendiri, nggak mau. Biar udah ngikut ngerasain rezeki saya. Ya, gitu sayang. Mas kerja apa? Parkir. Jaga parkiran. Jadi parkiran. Di masjid. Itu harus nabung lagi buat ngirim ke kampung gitu. Ya. Anaknya mempunyai pendengaran yang kurang jelas karena waktu masih kecil riwayatnya pernah punya penyakit panas. Karena tidak punya biaya sehingga panasnya hanya didiamkan saja dan diberi obat seadanya. Sehingga itu membuat anaknya sampai sekarang pendengarannya kurang jelas. Tadi nenek bilang nenek rawat cucu. Iya, itu yang cucu tadi, yang gede-gede tadi. Kemana orang tuanya kok sampai Ya itu anak saya yang rawat? susah itu. Anak saya yang susah itu kan nggak kerja. Dua-duanya suami istri nggak kerja. Kalau istrinya kerja kayak saya, jualan kecil-kecilan, tapi jauh. Kasihan melihat cucu saya kalau perlu lapar. Gitu saya. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah 2 tahun. 2 tahun di sini. Di ini 2 tahun. Di warung itu depan. Diusir saya pindah ke kolong. Sebulan 250. Baru tempat 5 hari sanggup betah. Sekamar kecil 250. Buat tidur 2. Ya Allah. Ini Begitu. berapa? Ini 300 sama air. 300.000 Sama air. seperti ini. Sebulan. Sama lampu, air itu. Tidur di sini. Rame-rame bareng. Rame-rame gimana? Jadi yang mahal ya harganya. Nyari barang mahal, aku bayar sayang. Enggak punya. Ini Mana anak nasinya ada isinya. masih kemana? Nggak bisa ngerti. Mau makan tadi pagi ini, tapi keburu saya nggak kepengen kali makan sama kita 4 suatu selesai. Ini berat sama sekali saya. Mama tak ada kali juga ke warung. Boy nanti dia punya berapa? Mudah-mudahan. Nenek Makle seneng banget hari ini dapat 1 karung beras, sahabat tangguh. Dapat telur, dapat susu, dapat ya apapun sembako itu yang bisa bermanfaat buat nenek. Berat, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Boleh cucunya dipanggilin? Semuanya. Imam, Imam aja boleh. Mam, sini Nang. Akhirnya 1 cucu nenek datang, namanya Imam. Imam yang tinggal bersama adiknya sejak lama dengan nenek. Lebih memilih tinggal bersama nenek dibandingkan dengan orang tuanya.
Tadi nenek sempat cerita kalau sebenarnya ayah sama ibunya Imam masih ada jauh gitu. Kenapa lebih memilih tinggal sama nenek Mam daripada harus tinggal sama orang tua? Ya namanya kayak semacam orang tua sama aja kan. Lebih sayang daripada nenek sendirian, nggak ada yang bantu, bisa di sini dari kecil. Imam sayang nggak sama nenek? Sayang. Sayang. Sayang? Kayak apa sih sayangnya? Mungkin seorang ibu aja. Coba sayang sama mamanya sendiri aja. Imam sehari-hari ngapain kerjanya? Biasa ikut di bengkel kalau ada nambah begitu. Ada orang nyuruh-nyuruh gitu. Biasanya sekali kerja upahnya berapa? Paling tergantung kalau ada 20, 30. 20, 30 ribu bantuin nenek. Iya. Kasian nggak ngeliat nenek harus kerja tiap hari? Kasihan banget. Kasihan. Sedih nggak? Sedih. Sedih banget lihat nenek kayak gini. Selain jualan ketan, nenek mau jualan apa lagi sih cita-citanya nih? Habis bagian saya udah tua. Jalan saya jualan warung situ, saya mau jalan lagi nggak bisa. Ya saya jalan sampai manapun, saya jalan jual ketan aja nggak apa-apa. Oh ya Allah. Apa nenek? Ya kan ya tapi ya Allah, terima kasih ya Allah. Luar biasa senangnya ketika tadi Tim membawakan hadiah untuk nenek, bahan-bahan untuk membuat ketan dan pengganti nampah nenek, box baru yang mudah-mudahan ini semua bisa membuat nenek tambah semangat karena walaupun di tengah sakitnya yang ia derita sekarang karena waktu itu katanya pernah jatuh sahabat tangguh, nenek masih mau jualan sampai detik ini. Nenek tidur di sini pakai apa? Alasnya ada. Itu ada kasur tipis satu buat tidur saya sendiri, kalau anak-anak di kaki saya. Ya Allah, Ini nggak kaki pakai anak. kasur Imam? Enggak. Nenek. Nenek aja. Nenek aja. Itu biarin di mana juga. Kalau ini kan jualnya di masjid ini. Di masjid. Kalau saya tapi selama mak sakit itu di rumah. Kalau mak Kita punya sakit, hadiah nih buat nenek sama Imam. Mudah-mudahan bermanfaat banget nih amin, hadiahnya. amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah. Telah kau kirimkan hambamu, Ini hadiahnya buat telah mengirim hambamu, memberi ya Allah, terima kasih ya Allah. kasur baru untuk nenek yang mudah-mudahan bisa membuat tidur nenek lebih nyaman. Semoga semua rezeki yang nenek dapatkan hari ini bermanfaat, Amin, Ya. amin ya Rabbal alamin. berkah, Ha-ha. barokah. Barokah. Jadi kita bisa ngulurin anak-anak saya. Susah. Ya. Senang. Aku senang, aku terima kasih pada Allah. Ya, terima kasih saya, cucu-cucu saya yang ada di sini semua. Ya Allah, hanya kepadamu. Sedikit lagi rezeki buat nenek, Alhamdulillah. buat tambahan modal. Tambah modal. Ya. Makasih banyak ya. Dipergunakan Semoga- dengan sebaik-baiknya. Dan sedikit modal buat nenek. Mudah-mudahan sekali lagi ini manfaat buat semuanya. Alhamdulillah sahabat tangguh, nenek yang sangat luar biasa. Kita doakan semoga nenek sehat selalu ya, kuat ya. Imam bangga punya nenek kayak gini ya. Apapun dia jalanin buat cucunya ya. Mudah-mudahan Amin, amin ya Rabbal alamin. setelah ini kehidupan nenek bisa jauh lebih baik. Amin. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang keikhlasan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan,
beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Mudah-mudahan berkah ya, nanti kalau jodoh kita ketemu lagi. Amin ya. Sehat-sehat, yang semangat. Amin ya. Amin. Doain kita sehat ya. Pamit dulu nih. Terima kasih. Iya. Semoga dikasih sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Nenek Male pantas mendapatkan hadiah dari Pantang Ngemis karena Nenek Male pekerja keras. Ya, Nenek Male adalah seorang yang tangguh dan bekerja keras untuk menghidupin anak dan cucunya. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.